Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ngobras, ngobrol bareng Semada. Bersama saya, Arinda Lisnawati, yang akan menemani ngobrol kalian dalam edisi Hari Buku. Pada kesempatan kali ini, kita kedatangan bintang tamu yang sangat luar biasa loh. Walaupun masih sangat muda, tetapi prestasinya sangat cemerlang. Kira-kira penasaran nggak ya? Siapa ya narasumber kita kali ini? Kalau penasaran, jangan lupa untuk subscribe, comment, and like. Nah, narasumber kita kali ini adalah... Halo semuanya, perkenalkan nama aku Luna Kaila Fajri. Aku berasal dari 10 MIPA 5. Enaknya ini dipanggil siapa ya? Luna, Kaila, atau Fajri? Dipanggil Luna aja. Oke. Mbak Luna, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik. Nah, ngomong-ngomong edisi Hari Buku nih, teman-teman. Untuk Luna, kamu ada nggak sih karya-karya buku atau apa gitu? Ya ada, aku pernah menerbitkan buku. Salah satunya ada Bundengan Kiai Surung dan 21 kisah ajaib lainnya. Di situ ada ceritaku yang judulnya Si Keduk. Ada juga pernah Tanah Sang Jawara yang judul ceritanya Ular Tangga bergenre misteri. Nah, tadi kan disebutkan nih salah satu dari karya yang kamu buat itu ada cerita Rakyat Wonosobo, Bundengan Kiai Surung, dan 21 kisah ajaib lainnya. Mungkin bisa diceritakan sedikit tentang isi dari ceritanya? Jadi aku nulis yang berjudul Si Keduk. Nah, Si Keduk ini menceritakan tentang ada dua orang anak yang sedang berjalan-jalan. Nah, mereka dengar suara nih, duk-duk-duk. Lalu mereka tiba-tiba berada di masa lalu dan berpetualang mencari alasan mengapa mereka bisa kembali ke masa lalu. Akhirnya mereka tahu jawabannya dan mereka kembali mendengar suara aneh. Mereka kembali ke masa sekarang dan menjadi tahu apa alasan mereka bisa kembali ke masa lalu dan tahu bahwa tempat yang mereka kunjungi kemarin itu dinamai Si Keduk. Jadi pada dasarnya Si Keduk itu tempat ya? Ya. Nah, tujuan dari kamu menulis cerita seperti itu apa? Jadi tujuannya itu pengen menghibur baca dan juga ingin menyalurkan semua imajinasi yang ada di otak aku ke dalam sebuah karya. Berarti pada dasarnya di dalam cerita ini kamu menonjolkan sisi mistis dan juga sisi tradisi mungkin. Ya, benar. Ya, karena Wonosobo sendiri itu terkenal sebagai daerah yang sangat kental adat istiadat serta tradisinya. Nah, ngomong-ngomong soal penerbitan buku nih, gimana sih cara kamu bergabung dalam tim itu? Jadi dulu waktu SMP aku pernah diikut sertakan dalam sebuah program. Namanya program pengembangan bakat dan prestasi. Jadi aku dimasukkan ke dalam bagian cerpen. Dan bakatnya diasah lalu diikut sertakan dalam event-event dan juga lomba-lomba. Jadi sudah lumayan lama ya kamu bergabung dalam tim? Ya, benar. Nah, apakah sekarang kamu masih bergabung dalam tim? Sudah tidak, karena itu waktu saya SMP. Apakah kamu pengen gitu kembali lagi untuk bergabung dengan tim dan menciptakan suatu buku baru atau? Ya sebenarnya pingin, karena ya ingin mengembangkan lagi minat aku ke dunia penulisan. Ngomong-ngomong, kamu suka nulis itu dari kapan sih? Sebenarnya udah dari SD aku suka nulis. Itu karena awalnya kan baca-baca novel, iseng baca novel, lama-lama kok seru gitu ya. Terus akhirnya aku ada tertarik dalam dunia kepenulisan dan mencoba untuk menulis dan mencari tahu bagaimana tuh caranya menerbitkan buku. Mungkin kamu juga punya idola ataupun suka baca novelnya karangan siapa mungkin? Kalau aku sendiri suka baca novel yang di Wattpad gitu. Jadi kamu pernah nggak nulis cerita gitu di Wattpad? Pernah. Jadi dulu aku pernah nulis yang genre misteri, horor, fantasi juga pernah. Nah, di dalam cerita-cerita itu mungkin kamu sedikit bisa menjelaskan tentang isi dari cerita yang kamu buat tersebut.
Jadi isinya yang genre misteri, aku pernah buat kayak seseorang yang masuk ke dunia lain, jadi mereka kayak berpetualang gitu. Untuk yang genre misteri itu menceritakan tentang apa sih? Jadi yang genre misteri itu menceritakan tentang kayak ada seseorang yang beli barang antik di sebuah toko. Jadi barangnya itu ternyata tuh kayak misterius gitu loh. Dan mereka masuk ke dalam permainan yang benda di dalam permainan yang ada di dalam benda yang mereka beli. Barangnya itu berupa apa? Barang antik. Barangnya itu berupa kayak ular tangga jadul gitu. Jadi si pemainnya itu masuk ke dalam ular tangga, kemudian seperti menjelajah waktu gitu. Iya benar. Oke. Ada nggak sih perbedaan saat kamu menulis buku yang dibukukan, kemudian dengan kamu menulis cerita di Wattpad? Itu perbedaannya jelas banget, karena kalau di Wattpad itu nggak terikat dengan penggunaan bahasa, jadinya lebih santai aja. Kalau menulis naskah untuk diterbitkan itu kayak benar-benar harus teliti, penggunaan bahasanya harus benar, jadi harus direvisi berkali-kali dulu baru bisa diterbitkan. Berarti ketika kita menerbitkan suatu buku itu membutuhkan waktu yang sangat lama ya? Iya benar. Mungkin berapa lama itu prosesnya? Kira-kira 3 bulan untuk menulis, mengajukan ke penerbit, merevisi, dan menerbitkan buku. Jadi 3 bulan itu sudah selesai atau hanya untuk menyunting dan lain sebagainya? 3 bulan itu mungkin sudah masuk ke proses penerbitan ya. Jadi mungkin ke bulan keempatnya itu udah kayak di launching gitu. Oke, ngomong-ngomong soal buku yang kamu terbitin nih, ada nggak sih kesulitan-kesulitan yang kamu hadapi saat proses penulisan tersebut? Sebenarnya banyak, cuma beberapa yang paling sulit itu menurut aku penggunaan bahasa yang harus benar-benar tepat, dan juga ada pengembangan tokoh dan alurnya juga benar-benar harus dikembangkan. Nah, aku ada suatu pertanyaan nih buat kamu. Kan kemarin Semada mengadakan suatu event itu event literasi. Jadi event ini dikhususkan untuk seluruh warga Semada, di mana kita disuruh untuk membuat baik puisi, quotes maupun cerpen. Nah, kamu sendiri ikut berpartisipasi nggak nih? Iya, aku ikut berpartisipasi dalam bidang cerpen. Mungkin bisa diceritakan sedikit tentang cerpen yang kamu buat? Jadi cerpen yang aku buat itu genrenya romance ya. Itu cerita tentang kayak seseorang yang memendam perasaannya terlalu lama hingga dia itu kayak menyesal gitu. Kemudian pada akhirnya bagaimana itu endingnya? Endingnya itu sih kayak orang yang dia suka itu udah lulus gitu, jadi dia tuh menyesal. Oke, pendapat kamu sendiri tuh tentang buku ini tuh bagaimana? Itu keren banget sih. Jadi menurut aku tuh kan semua orang gak bisa menulis puisi, belum tentu bisa gitu kan. Jadinya itu keren banget sih, jadi wajib diapresiasi. Nah, menurut kamu nih, teman-teman di Semada mungkin perlu gak sih buat membaca buku antologi ini? Menurut aku perlu banget sih, karena itu kan bisa menambah wawasan, menambah ilmu dalam menulis. Jadi itu menurut aku wajib untuk dibaca sih, keren banget. Ada gak sih harapan kamu di event selanjutnya tentang literasi ini? Harapan aku semoga semua siswa Semada bisa menyalurkan bakat dan minatnya ke dunia literasi ya. Nah, untuk teman-teman di luar sana nih, ada gak sih tips dari kamu untuk calon penulis di luar sana? Jadi tips dari aku, jangan takut untuk mencoba. Pokoknya banyak membaca buku agar menambah ilmu dalam penulisan. Baiklah teman-teman, mungkin cukup sekian untuk podcast kita kali ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.